hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu Tak akan pernah sia-sia. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, pagi ini kita akan dilayani oleh Pak Afuk, dikenal dengan Pak Afuk ya, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan melalui sharing. Beliau adalah ex bandar narkoba dari Nusa Kambangan yang
dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, sehingga pada saat ini boleh keluar dari Nusa Kambangan dan bekerja sebagai manajer pertambangan timah di Belitung dan juga melayani Tuhan. Tanpa berlama-lama dipersilakan Pak Afuk. Ya, terima kasih Bu Lina ya. Saya juga terima kasih kepada Bu Lydia yang memberikan kesempatan mengundang saya untuk memberikan kesaksian dan sharing di tempat ini. Ya, saya perkenalkan ya, nama saya Afuk, ya, istri satu, anak satu. Saat ini pekerjaan sebagai manajer operasional di tambang timah di Bangka Belitung, tepatnya di Belitung. Ya. Saya mau sharing, ya, mau berbagi, ya. Satu ayat firman yang saya pegang, ya, yang sangat luar biasa di dalam Yeremia 32:27, ya, yang mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, ya, Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Demikian juga di Lukas 9 ayat 23, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, jadi flashback ke belakang, saya pernah di penjara, sudah 3 kali masuk penjara. Ya, itu bukan satu kesombongan, tapi ya itu karena ya kami waktu itu masih belum mengenal kebenaran. Ya, di tahun 2001, ya 2001 saya tertangkap saat itu di Medan, kasus narkoba. Kemudian yang kedua kali tertangkap di Jakarta, yang ketiga kali di Jakarta juga. Jadi yang mau saya bagikan bagaimana pertolongan Tuhan ketika saya ditangkap saat yang ketiga kali di Jakarta, ya. Itu saat itu kondisi saya begini, di tahun 2005 yang ketiga kali saya ketangkap di Jakarta, ya. Jadi saat itu saya ketangkap di daerah Taman Palem Mutiara, ya. Jadi saat itu saya produksi narkoba, ekstasi tepatnya. Jadi saat itu 2005 saya ketangkap dengan barang bukti cukup banyak, sekitar puluhan ribu butir ekstasi dan ada 2 drum bahan baku. Ditangkap di Polda. Jadi selama 4 bulan saya di Polda. Kemudian dari Polda dikirim ke Salemba. Dari Salemba, biasanya kalau kami kalau sudah ditangkap di Polda, batas penahanan 120 hari. Jadi 120 hari itu saya di Polda, habis 120 hari saya dikirim ke Salemba, ke rutan untuk menghadapi sidang. Ya. Jadi saat itu kondisi keadaan saya itu sudah sangat parah. Saya seorang pecandu berat, ya, pecandu berat. Sekaligus saya bandar jual. Jadi tiap hari saya pakai sabu, 1 hari hampir 1 gram, ya. Jadi kalau pagi nyabu, malam tidurnya paksa dengan obat tidur. Ya, jadi bertahun-tahun kehidupan begini terus. Ya, sampai saya ketangkap di Polda. Kemudian di Salemba kondisi begitu juga. Jadi bukan rahasia umum, ya, ketika dulu tahun 2005 itu kondisi penjara itu, di dalam itu kita tahu bagaimana. Untuk cari narkoba gampang sekali. Jadi di dalam itu saya masih bisa jualan, ya, masih bisa bisnis narkoba. Kemudian saat itu saya di Salemba untuk menghadapi sidang, ya. Ketika saya menghadapi sidang, kalau dulu juga sama, karena bukan rahasia umum kalau segala sesuatu perkara bisa dibeli, ya. Jadi saya urus ke jaksa, ya. Jadi urus ke jaksa, ya, harusnya hukuman saya bisa diurus, ya, sekitar 4 tahun. Ya, tapi ketika saya ngurus perkara, beriring secara berjalan dengan waktu, ketika saya sudah store semua uangnya ke jaksa itu, jaksanya meninggal. Ya, jaksa meninggal, jadi kasus harus diulang
dari mula, waduh saya betul-betul stres sekali. Ya, karena uang sudah habis semua, ya. Jadi uang sudah masuk, jadi janji ya untuk di bawah 4 tahun, ternyata jaksa meninggal, ganti jaksa diganti, uang sudah nggak ada. Wah itu betul-betul saya stres, saya pakai narkoba terus, ya, sampai-sampai saya itu tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan, mana itu hayalan. Ya, selama di Salemba itu saya udah seperti orang gila. Dulu di Salemba itu depan itu ada kolam ikan. Saya udah halusinasi, saya berenang-berenang di situ, anggapan saya itu saya udah seperti di Ancol. Ya, sudah tidak bisa membedakan, udah parah sekali. Kemudian saya dari Salemba dikirim ke rumah sakit jiwa Grogol. Ya, nah, di rumah sakit jiwa saya diobati di rumah sakit jiwa hampir sebulan lebih. Ya, dokter bilang karena saraf saya sebagian udah ada yang rusak, jadi mungkin akan kehilangan ingatan. Nah, kemudian saya selama sebulan saya dikembalikan ke Salemba karena apa? Karena untuk menghadapi sidang. Ya, jadi di Salemba selama 11 bulan, kemudian saya divonis di pengadilan 20 tahun penjara. Ya, di pengadilan 20 tahun penjara, saya kemudian dikembalikan ke Salemba karena waktu itu untuk menghadapi sidang kan harus hadir tersangkanya. Jadi saya dibalikan, kemudian di sidang putus tuntutan 20 tahun, putus 14 tahun. Ya, jadi selama 11 bulan saya di Salemba, kondisi saya udah seperti orang gila. Ya, kemudian sesudah putus perkara itu kalau biasa aturannya dari rutan harus dikirim ke lapas, ke lembaga pemasyarakatan ya. Jadi kemudian selama 11 bulan saya di rutan, kemudian saya dikirim ke Cipinang Narkotik. Ya, jadi selama saya di Cipinang Narkotik, di oper Cipinang Narkotik, kondisi saya udah seperti orang gila. Ya, jadi lihat ketemu orang, nama orang nggak bisa saya sebut, udah lupa semua. Ya, itu kalau dulu di penjara itu ada lantai 3, ketika saya turun ke bawah, naik ke atas saya sudah lupa saya kamar saya di mana. Itulah kondisi saya udah separah begini. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil ya. Saat ini saya boleh bersaksi di sini, saya diberi kesembuhan total dari Tuhan. Amin. Nah, jadi bagaimana proses penyembuhan saya ini sangat luar biasa Tuhan berikan saya. Ketika saya di bidang narkotik, ya di situ banyak hamba Tuhan yang melayani di penjara-penjara. Ya, jadi banyak hamba Tuhan melayani di penjara-penjara. Jadi saya betul-betul sungguh-sungguh saat itu saya duduk diam, saya mau bertobat, saya berdoa kepada Tuhan, saya tidak mau begini terus, Tuhan pulihkan saya Tuhan, pulihkan saya. Kemudian saya ke gereja, ya, saya ke gereja, ya di situ saya boleh ikut kebaktian, ya mendengar puji-pujian, dengar kebenaran firman, ya. Nah, jadi saat itu ketika saya sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, Tuhan pulihkan saya melalui bagaimana, ya. Jadi saya didoain hamba Tuhan, kemudian tiap pagi, ya jam 4 pagi, saya bangun, saya puji-pujian, penyembahan, pujian-penyembahan, ya itulah kuasa pujian penyembahan, itulah yang menyembuhkan saya, ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Jadi apapun sakit penyakit saya, kondisi yang sudah dicap otak kerusakan saraf permanen, ya saat ini saya bisa pulih, bisa melayani, saya boleh bersaksi, soalnya boleh bekerja. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi selama saya di Cipinang Narkotik, ya jadi saya betul-betul saya bertobat 2008 saat saya di Cipinang Narkotik. Ya, jadi selama 3 tahun saya di dalam Cipinang Narkotik. Ya di Cipinang Narkotik, ya saya memperoleh kesembuhan di Cipinang Narkotik, kesembuhan ilahi.
Jadi bagi Tuhan itu apapun sakit penyakit kita itu bagi Tuhan itu nggak ada mustahil kalau Tuhan mau sembuhkan. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Jadi itu saya mau bagikan ya bagaimana itu sungguh luar biasa kuasa puji-pujian itu yang luar biasa. Itu roh sukacita yang ada dalam yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika saya dalam penjara, sebelum saya dipulihkan, pikiran saya udah mau mati, ini mau bunuh diri semua. Tapi ketika saya dipulihkan Tuhan, roh sukacita itu ada dalam diri saya, kondisi tidak berubah, tetap sama. Tapi suasana hati rohani saya yang dipulihkan Tuhan yang berbeda. Saya boleh menjalani hukuman saya dengan sukacita, ya. Itu di 1 Filipi 4 ayat 7 mengatakan, ya damai sejahtera yang melampaui akal pikiran akan Tuhan berikan kepada kita dalam Kristus. Ya kondisi dalam tekanan pun saya boleh menjalaninya dengan sukacita. Ya, itulah kekuatan dari yang Tuhan berikan kepada saya di dalam penjara. Jadi selama 3 tahun di Cipinang Narkotik, kemudian saya dikirim ke Nusa Kambangan. Ya, saya dikirim ke Nusa Kambangan, kemudian saya jalani penjara di penjara Nusa Kambangan. Ya, di penjara Nusa Kambangan, saya boleh belajar di situ diangkat sebagai kepala tamping gereja. Jadi saya melayani di gereja di Nusa Kambangan. Jadi setiap ada ibadah, saya persiapkan untuk tempat nyapu semua untuk bersihkan gereja. Jadi setelah kemurahan Tuhan, yang hukuman 14 tahun, ya boleh saya mendapat pembebasan bersyarat. Ya, saya mengalami pembebasan bersyarat cuma menjalani sekitar 7 tahun 6 bulan. Ya, dapat diskon hampir separuh. Yaitu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, itu sungguh luar biasa. Maka saya mau bagikan apapun sakit penyakit kita, ya ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan pasti akan pulihkan. Ya, jadi tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saya yang dicap orang udah gila, ya saat ini masih sehat dan saya masih bisa melayani, saya masih boleh bekerja. Ya, kemudian di dalam Nusa Kambangan 2012 saya dibebaskan. Ya, saya dibebaskan dari Nusa Kambangan 2012. Jadi saya jalani penjara oleh kemurahan Tuhan, saya dapat pembebasan bersyarat dari 14 tahun, cuma jalani 7 tahun 3 bulan. Ya, ketika saya bebas dari penjara, itu masalah lagi. Ya karena apa? Karena uang habis, semua habis. Ya ketika sampai di luar, tawaran banyak. Ya, jadi tawaran untuk kerja lagi, narkoba lagi, itu sungguh sangat berat. Jadi cuma saya pegang satu ayat ya. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ya, jadi saya betul-betul ada di dalam Lukas 3:8 ya. Hasil buah supaya pertobatan, buah dalam pertobatan. Jadi saya betul-betul mau bertobat. Saya sungguh-sungguh berubah. Nah, kemudian ya di luar saya bergabung dengan satu komunitas ya yang mulai di penjara. Saya bergabung di Apple of Ministry ya, di pelayanan penjaranya. Selama di situ saya boleh melayani ya. Jadi saling menguatkan sama teman ya. Jadi hampir itulah. Jadi ketika kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun yang kita kerjakan ketika sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh, kita bekerja di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan angkat. Ya, ketika saya di luar, saya melayani di hampir penjara-penjara di seluruh Indonesia. Saya sudah pernah melayani ya di Jakarta, di Manado, di Bali. Ya itulah karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, jadi saya mau bagi itu. Apapun permasalahan kita, apapun persoalan kita, ketika kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, ya
Tuhan pasti pulihkan. Ya. Jadi selama di luar saya melayani sampai saya udah 7 tahun, 6 tahun di Bangka Belitung. Jadi saat ini 2012 saya dibebaskan sampai sekarang udah 11 tahun saya di luar. Ya. Jadi Halo, Hilang ya, Pak Afuk, putus. putus ya? Iya, HP-nya atau apanya habis kali baterainya. Pak Afuk, Enggak ada. nggak ada ya? Enggak. Mungkin sebentar lagi kali. Itu tuh, tapi cuma namanya doang. Iya, cuma ada namanya saja. Hilang sekarang, betulan. Ya. Belum masuk lagi ya. Tapi dari sebagian kesaksian yang kita dapatkan pada pagi hari ini, benar ya kalau Allah bekerja dan Allah berkarya, dan ketika kita dipanggil oleh Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi kita sebagai manusia, bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Kadang banyak teman bertanya, Allah menurut kamu siapa, Lin? Saya selalu bilang, Allah itu segala-galanya. Dia bisa menjadi teman kita, dia bisa menjadi sahabat kita, menjadi Tuhan. Bahkan kadang-kadang kalau kita sedang kecewa, kita pun bisa berkata dengan dia di dalam kemarahan kita sebagai manusia. Tetapi setelah itu, Allah pasti berkarya, memberikan yang terbaik, mengingatkan kita bahwa dia begitu mengasihi kita. Ya, silakan Pak Afuk, sudah masuk lagi. Silakan, maaf Bu Pak. ya, Ya. mati lampu. Oh, Kalau Belitung memang begini Bu, jadi suka mati lampu. mati lampu. Ya, nah, jadi itulah. Jadi ketika saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti angkat. Ya, nah, ada lagi yang saya mau bagikan adalah kuasa puji-pujian itu sungguh luar biasa. Ya, dan ketika saya di dalam penjara, yang saya lakukan cuma baca firman jam 4 pagi, baca firman, itulah firman-firman Tuhan itu yang menyembuhkan, yang memulihkan. Ya, jadi kuasa puji-pujian juga itu roh sukacita, supaya sukacita itu roh. Ketika kita ikut ibadah, kita menyanyi puji-pujian, itulah kuasa puji-pujian itu yang memurnikan, yang bisa memulihkan, yang membuat saya kuat. Ya, ketika saya udah di luar, begitu juga. Ya, jadi selama saya di dalam penjara, ya pekerjaan saya cuma baca Alkitab saja. Ya, karena di situ waktu luang kan banyak. Ya, jadi setiap pagi bangun jam 4 pagi, bangun baca Alkitab, baca firman, nyanyi penyembahan, baca firman, nyanyi penyembahan. Nah, itulah yang memulihkan, itulah yang menyembuhkan saya. Ya, jadi orang dunia boleh bilang, aduh, kalau orang narkoba itu kalau udah kena saraf nggak bisa pulih lagi. Dokter juga bilang nggak bisa, itu kepada kerusakan permanen. Ya, itu kan kemampuan dokter untuk mengobati. Ya, yang menyembuhkan kan Tuhan. Ya, saya kan percaya firman Tuhan. Kita kan bukan percaya kepada perkataan manusia. Ya, Tuhan katakan, ya perkataanku adalah roh dan hidup. Ya, ya kalau engkau menerima perkataanku, memakan perkataanku, engkau akan hidup. Ya, itu yang saya pegang. Ya, jadi firman Tuhan juga katakan, ketika kau mau melihat hari-hari baik, jaga ucapanmu. Ya, jadi saya perkatakan firman setiap pagi. Ya, saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Ya, tidak satu pula yang bisa menempa diri saya, tidak satu senjata bisa menempa diri saya. Segala berkat-berkat surgawi telah Allah limpahkan kepada saya di dalam Yesus Kristus. Itu yang menjadi apa saya, ya tiap hari saya di dalam hidup saya berdoa,
Saya perkatakan firman terus. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Amin. Saya kuat. Saya kuat. Ya, karena ya boleh kita tahu segala sesuatu terjadi oleh firman. Ya, kita sudah diberi roh yang sama oleh Tuhan, ya, yang membangkitkan Tuhan Yesus dalam membangkitkan Tuhan itu ada dalam diri kita. Amin. Ya, jadi sama. Jadi perkataan kita itulah yang kadang bisa membuat kita terjerumus, yang membuat kita gagal. Ya. Jadi saya perkatakan firman terus, saya perkatakan terus setiap firman yang kesembuhan, kesehatan itu yang saya perkatakan. Ya, jadi waktu saya khawatir, ya, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan karena Dialah yang akan menanggungnya. Jadi itulah yang semua firman yang saya katakan. Ya, itulah. Jadi saya bisa bertahan sampai hari ini. Itu semua karena firman Tuhan, bukan karena kekuatan saya sendiri. Kalau kekuatan saya, apalah, ya, sebagai manusia biasa, ya, saya mimpi aja saya nggak pernah bisa dikirim ke Belitung menjadi manajer operasional. Yang bekas-bekas narkoba, yang sudah pernah masuk rumah sakit jiwa, ya siapa mau pakai. Tapi itulah karena kemurahan Tuhan, ya, saya boleh bekerja sampai saat ini, saya boleh sehat, ya, itu karena semua kemurahan Tuhan. Ya, saya juga banyak terima kasih kepada para hamba Tuhan yang melayani penjara-penjara, ya, karena disitulah banyak orang-orang yang sudah kehilangan harapan yang butuh kebenaran firman Tuhan. Ya, saya juga terima kasih Bu Poni, ya, ibu rohani saya, dengan melayani saya di Nusa Kembangan dulu, ya, sungguh luar biasa. Ya, jadi secara singkat saja, jadi kesaksian saya kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Afuk untuk kesaksian, untuk sharing yang luar biasa. Kita masih punya waktu, boleh ada yang bertanya atau boleh sharing ya Pak ya? Ya. Silakan kalau ada yang mau ada yang mau bertanya bertanya atau sharing gimana? Atau sharing atau mau berbagi yang gimana? Tidak ada? Belum ada? Boleh dong, mau Bu Lina? Oh iya, silakan Bu Yudi. Terima kasih Pak Ahok, welcome. Ya, udah kembali ke jalan yang benar gitu. Memang saya juga dulu berpikir Pak ya, sampai hari ini kalau orang udah kena narkoba ya, kayaknya impossible ya untuk bisa untuk bisa berubah gitu ya. Tapi dari penjelasan Bapak, jadi kalau ada misalnya berdebat sama orang gitu bahwa narkoba, udahlah kalau udah narkoba nggak usah dianin lagi, berarti ada jalan kehidupan yang baru gitu Pak ya. Tapi saya kemarin Pak ya, ada deh, saya lupa wawancara ya dengan seorang narkoba, siapa yang bawa ini saya lupa, katanya itu perdagangannya luar biasa Pak ya, perdagangan bebas yang dia bicarakan tidak mungkin dihentikan gitu Pak ya. Berarti kalau kita kan sebagai di sini mungkin Bu Lina hanya berdoa aja ya Bu Lina ya, berdoa semoga itu, karena saya paling benci Pak dengar kata-kata narkoba terus terang, karena bagi saya mematikan anak-anak bangsa gitu ya. Tapi ada Pak Ahok itu mungkin tangannya Bu Lina ya, yang bisa masuk ke sana memberikan pencerahan bagi yang masih belum mau kembali ke jalan Tuhan. Saya hanya menyampaikan luar biasa Pak Ahok, keluarga pun dapat menerima, terus tadi menyampaikan mempunyai keluarga baru gitu ya. Mungkin bagaimana Pak, pertanyaan saya bisa mempunyai berkehidupan dengan keluarga Pak. Terima kasih Pak Ahok. Ya. Jadi ini saya tidak waktu saya di dalam penjara Nusa Kembangan, istri saya meninggal. Oh. Ya, istri saya meninggal, jadi saya bebas, saya nikah lagi yang kedua. Ya, jadi pas keluar bebas penjara tidak gampang Bu. Keluarga juga nggak terima, adik-adik juga takut. Iya, karena kan ya, tidak tahu pertobatan kita itu sampai di mana. Ya,
Mereka malah takut kalau kita tidur di tempat dia, nginep tempat dia, malahan jadi malah petaka buat dia. Iya. Ya kan? Ada Betul. barang kita bawa, rumahnya nanti tiba-tiba digerebek, Iya, betul. ya dia, betul, Pak. mereka juga terangkat. Ya, Iya, betul. saya keluar, saya kos, Bu. Jadi saya kos di Jelambar. Jadi saya kos, ya, jadi bergabung dengan komunitas yang sama-sama bekas ex-napi yang sudah bertobat. Jadi saya ada komunitas baru. Jadi ketika saya keluar, saya ada komunitas baru. Ya, di situ kita bisa saling mendoakan. Ya, jadi saya melayani. Ya, itu tawaran sungguh luar biasa saat itu. Saya butuh uang. Ya, saya butuh uang. Kalau saya mau kembali, saya tinggal gampang. Saya tinggal sewa tempat, saya cetak saja narkoba stasi. Saya bisa. Tapi itulah firman Tuhan katakan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Amin. Amin. Ya, itu. Amin. Jadi saya tetap bertahan. Ya, jadi ya kalau udah saya sharing ke teman-teman ya bagaimana itu nomor-nomor telepon yang bekas-bekas kita buang semua, Bu. Jadi jangan ada kontak lagi. Ya, jadi teman-teman baru semua. Jadi ya teman dalam komunitas yang sudah berubah. Ya, jadi kita keluar. Ya kalau kita masuk ke dalam komunitas lama, nggak ada gunanya. Tetap kembali. Tetap kita kembali. Ya. Iya. Jadi kita bekas-bekas pecandu tiap hari disungguhin yang bekas-bekas pemakai begitu pasti goyang. Ya, jadi kita hindari. Jadi saya juga hindari. Jadi sesudah mereka melihat, keluarga melihat buah kita, ya mereka baru bisa terima. Udah hampir 5 tahun, 6 tahun di luar, 4 tahun di luar, ya keluarga udah bisa terima, udah percaya lah, udah berubah. Jadi mereka sudah tidak takut lagi. Kalau awal-awal memang keluarga tetap nolak, karena takut. Itu udah stigma, itu kita nggak bisa salahin orang, kita nggak bisa salahin keluarga, karena itulah memang kenyataannya begitu. Makanya kita harus butuh satu komunitas yang bisa mendukung, Bu. Ya, jadi komunitas yang sama-sama udah pernah dalam penjara, ya keluar sudah bertobat semua, yang udah melayani. Banyak teman-teman yang keluar udah jadi pendeta, banyak. Ya itulah, jadi kita boleh bergabung, saling menguatkan lah. Itu aja, Bu Yudi. Bertahan terus, Pak, ya. sampai panggilannya. Amin. Iya, biasanya begitu ya, Pak, yang saya tahu. Oh, Bu Eri mau bertanya. Silakan, Bu Eri. Shalom, Pak Majidin, Pak Aku. Ya, shalom. Oh, kesaksian yang luar biasa, saya izin oke ya. Loh, kok hilang suaranya? Bu Eri, suaranya hilang, Bu Eri. Karena off cam, makanya on cam. Bu Eri. Ya, saya dulu deh yang bertanya, Bu Lina. Oh, Bu Lydia, silakan Bu Lydia. Ya. Pak Ahok kan udah terlalu banyak pengalamannya tadi ya. Cuma ada satu yang saya mau tanya. Kenapa Pak Ahok bisa terjerumus, terseret ke dalam narkoba? Apakah ada faktor kecewa? Ada faktor karena pergaulan dari teman-teman? Jadi buat antisipasi nanti ke teman-teman kita atau keluarga kita supaya, jangan suka bergaul dengan orang gini-gini. Terus ciri-cirinya gimana orang kalau narkoba gitu, Pak? Supaya nggak keseret gitu, Pak. Satu ya, pergaulan. Kedua, kasih kita ke anak itu bagaimana. Ya, kalau anak itu ada kasih dari orang tua, ya, jadi hubungan dengan orang tua itu baik, ya, anak itu tidak akan terjerumus. Ya, karena dia berpikir, ya, dia di rumah aja dia dapat kok. Yang kasih begini, ya mengapa mesti cari luar, cari yang pergaulan yang begini-begini. Saya terjerumus juga karena keluarga saya nggak harmonis orang tua. Jadi kebanyakan saya cari di luar. Jadi bergaul dengan teman-teman. Dan dari saya SMP saya udah mengganja narkoba. Kelas SMP saya udah ganja. Jadi itu semua karena ya kalau ciri-ciri orang narkoba ya kita lihat kalau memang sabu ya
anaknya ini sibuknya nggak menentu, malamnya dia nggak tidur, begadang terus, tidur pagi. Nah itu ciri-cirinya. Nah, jadi kalau saya kan sabu, jadi ya, aku tahu apa itu saya enggak, saya cuma sabu. Jadi kalau pergaulan, saya pernah terjerumus karena pergaulan. Ya keluarga tidak harmonis, jadi bergaul di luar jarang pulang, itulah pergaulan. Yang paling penting itu pergaulan dan kasih keluarga. Utamanya keluarga lah. Kalau kita keluarga itu baik, keluarga harmonis, percayalah anak itu nggak akan terjerumus ke yang enggak. Itu aja, Bu. Oke. Ya, tapi bisa juga Pak. Dulu saya pernah ikut ada panti, saya suka datang ke panti berbicara dengan anak-anak muda. Kadang-kadang keluarga juga keluarga harmonis, tetapi pergaulan paling utama buat anak-anak muda ya Pak ya. Karena pergaulan itu, ketika itu saya kenal dengan satu anak remaja, dia masuk panti, pemakai, bapak ibunya dokter, punya jabatan. Terus saya tanya kenapa, dia bilang, ya saya kan orang berpunya, tapi ketika saya meminta, orang tua saya hanya memberikan cukup secara materi. Sementara teman yang ini, yang menjerumuskan, bisa memberikan begitu banyak fasilitas, sampai akhirnya jatuh. Jadi keluarga yang harmonis pun tetap menjaga anak-anaknya di dalam pergaulan ya Pak ya. Pergaulan harus kita lihat pergaulannya. Pergaulan. Harus Dan ada stigma memang tidak boleh ikut dengan komunitas yang lama ya Pak ya. Kalau ikut komunitas yang lama katanya itu paling penting. Istilahnya masuk penjahat kelas teri, keluar jadi penjahat kelas kakap. Iya, katanya seperti itu. Ya, Ibu Eri sudah bergabung kembali. Silakan Bu Eri. Iya, terima kasih Bu Lina. Shalom Pak Majudin, puji Tuhan. Saya tadi ikutin kesaksian Bapak, ini luar biasa. Sorry tadi putus biasa internet, Zoom ini suka ada gangguan. Pak, tadi saya setuju sekali dengan kesaksian Bapak yang mengatakan bahwa dari membaca firman, memuji Tuhan itu ada kuasa yang sangat besar. Dan saya hanya mau meneguhkan aja bahwa itu betul Pak. Waktu suami saya kena masalah dan sempat beberapa bulan di Salemba karena dianggap penada. Ya waktu itu dia beli mobil temannya tanpa surat. Akhirnya temannya itu memang punya niat jahat dan men-show dia bahwa dia itu penada. Akhirnya sempat berurusan di Salemba beberapa bulan. Nah pada saat itu yang saya bisa lihat bagaimana kesaksian suami saya itu baca firman Pak. Begitu dia keluar tuh kayak orang ngeblank gitu. Orang yang udah di dalam kuliah di dalam itu gitu keluar tuh ngeblank. Nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Kemudian sempet tuh Pak Afuk tuh selama 3 bulan. Begitu keluar dia itu karena di dalam dia bertobat, bertemu gereja, ya ketemu beberapa hamba Tuhan besar dan begitu keluar dia bertobat dan dia ketemu satu gereja di mana kami bertumbuh sampai sekarang ini. Dia diurapi Roh Kudus menjadi manusia yang lain, ya berubah total dan nggak punya pekerjaan, hanya baca firman. Baca firman saja selama 3 bulan. Setiap hari dia itu cuma baca firman. Dan dia sempat 2 kali kakap, artinya 2 kali dari Kejadian sampai Maleki, kemudian ulang lagi sampai 2 kali. Setelah 3 bulan, betul-betul Tuhan buka jalan berkat itu luar biasa. Ya, sampai hari ini kami betul-betul Tuhan yang berkati. Kan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahnya. Bukan karena kehebatan kita, tapi berkat Tuhan yang membuat kita bisa menikmatinya dengan damai sejahtera. Ya, kami sempat jaya sebelumnya, tapi kami dapat dari hal-hal yang okultisme, ya, aliran kejawen, ya segala macam kami campur aduk. Tapi itu tidak membuat kami damai sejahtera. Akhirnya hidup kami hancur. Dan Tuhan sapu habis sampai 0 berkatnya, nggak ada yang tersisa. Rumah, mobil habis semua. Pada saat kami betul-betul dalam keadaan 0, Tuhan kembali memberkati kami pada saat kami berbalik, bertobat. Ya, kami Kristen KTP. Ke gereja juga jarang ya, boro-boro ke gereja.
Jadi karena sudah menikmati berkat lupa sama Tuhan. Dan hasil dari baca Alkitab itu 3 bulan betul-betul dia cuma bergaul dengan firman Tuhan. Berkat terbuka. Ya, dan puji Tuhan kami memang betul-betul boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik. Dan kedua juga saya tadi dapat dari Pak Pak Ahok katakan bahwa kalau mau lepas dari pergaulan yang lama itu betul-betul harus total, jangan ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa itu bisa menjadi ragi ya, pasti bisa dihubungin lagi untuk kembali ke pergaulan yang lama, ditawarin lagi narkoba, diajak lagi untuk dagang. Seperti yang saya baca di bukunya Jonathan Krishna, Bapak Doktor kita yang suka hadir di Zoom meeting ini untuk memberikan sharing firman. Beliau itu dosen, rektor dari STT Tamburan, Betul. Dia katakan bahwa potong buntut anjing itu jangan tanggung-tanggung. Betul-betul harus total sampai ujung. Potong buntut anjing jangan sampai tanggung-tanggung, ini berbahaya. Ya, jadi saya dapat banyak hal dari Pak Ahok hari ini ya, bahwa betul banyak yang banyak peneguhan yang saya boleh dapat. Puji nama Tuhan, betul itu pujian penyembahan, firman itu betul-betul membawa mukjizat. Ya, percaya atau tidak, saudara akan mengalaminya seperti Pak Apuk hari ini. Kita bisa melihat seorang anak yang hilang berbalik kepada Bapak dan tetap statusnya adalah anak yang dikasihi. Dan Tuhan mau pakai luar biasa menjadi saksi. Haleluya. Terima kasih, hanya itu aja peneguhannya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Apuk. Terima kasih Bu Lina. Silakan. Ya, terima kasih Bu Eri untuk kesaksiannya juga, untuk sharingnya. Betul ya, ketika kita berbalik kepada Allah, tadi dikatakan bahwa kuasa puji-pujian itu tidak ada yang mustahil. Ketika kita membaca firman, itu menjadi suatu hal yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Suasananya tadi Pak Afuk sempat katakan, suasananya sih tetap di penjara, nggak berubah ya Pak ya, Nggak berubah. tetapi suasana hatinya yang berubah. Itu yang terutama. Memang situasinya tetap sama. Situasi tetap sama, kita di penjara. Mungkin bangun tidur, sudah dikelilingi tembok. Tetapi ketika kita menyembah kepada Tuhan, Pak Afuk katakan, suasana hatinya menjadi berbeda. Terasa sekali bahwa kehadiran Allah itu ya Pak ya. Di penjara saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau di penjara gimana. Gitu. Dan Pak Afuk bisa sampai 14 tahun ya. 7 tahun lebih di penjara, 7 tahun lebih. Itu 14 tahun. 14 tahun ya. Putusannya, Jadi tapi dapatnya 7 tahun 3 bulan. Di Nusa Kambangan saya dapat pembebasan bersyarat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tanpa biaya sama sekali. Nah, ya, jadi saya dibebaskan jalannya cuma 7 tahun 3 bulan. Mau tanya lagi Pak, boleh Pak? Ini satu hal. Boleh. Biasanya orang kalau keluar dari penjara kan seperti yang tadi, apalagi nih istilahnya kalau kasusnya yang sederhana aja orang udah nggak mau berteman lah, banyak yang tidak mau berteman, apalagi bisa mendapatkan pekerjaan. Nah sekarang Pak Afuk sebagai orang yang kelasnya kelas beda nih, kelas kakep lah, ex bandar narkoba gitu, keluar, kok ada orang yang mau menawarkan pekerjaan ya Pak? Apakah mereka tidak takut sama Bapak? Boleh dicek? Parah Bu Lina nanya. Keluar, suatu pas keluar penjara semua takut. Ya. Maka saya bilang, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Ya. Jadi biar masyarakat melihat dulu. Ya. Jadi bagaimana kita melayani, ya. Nah, jadi itu juga terlepas semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, kalau Tuhan mengangkat siapa saja, ya, seperti Yusuf diangkat langsung dari penjara, langsung menjadi perdana menteri juga bisa. Ya itu semua karena Tuhan. Ya cuma hasilkan dulu buah-buah pertobatan kita. Ya Amin. Jadi saya selama di luar saya melayani hampir 7 tahun. Penjara, kesaksian di penjara-penjara, melayani di penjara-penjara. Ya. Jadi tahun ke 2016 saya baru di Bangka Belitung. Jadi udah hampir 6-7 tahun di Bangka Belitung. Ya selama hampir 6 tahun, 7 tahun saya melayani.
Ya. Nah, itu. Ya, jadi buahnya dikasih lihat dulu buahnya, Bu. Betul buah pertobatannya, Pak ya. Buah pertobatannya. Buah pertobatan. Karena luar biasa, apalagi tadi di awalnya Bapak juga bilang bahwa udah sempat masuk rumah sakit jiwa. Jadi rasanya memang karena saya sempat banyak bergaul dengan anak-anak panti ya dulu. Jadi rasanya memang yang diceritakan oleh Pak Afuk itu bikin saya penasaran, Pak. Gitu. Kok bisa ya? Gitu. Dan ya memang kalau apa sih yang nggak bisa, kata Tuhan, apa sih yang nggak bisa? Saya Allah segala makhluk. Adakah yang mustahil bagi saya? Iya. Betul. Begitulah. Jadi luar biasa sekali pada pagi hari ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika kita datang kepadanya. Banyak hal yang Allah akan bukakan ketika kita bertobat. Ada buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Amin. Hasilkanlah buah-buah pertobatan itu. Ada lagi yang mau sharing atau mau berbagi atau mau bertanya? Ada Ibu Foni sebagai Ibu Rohani. Nah, itu dia saya bilang yang hebat. Iya. Foni itu luar biasa, kagum saya. Cukup lama loh dengan Bu Foni, berarti sekitar 5 tahun ya Bu Foni ya di Nusa Kambangan. Iya, dengan Afuk ya. Dengan Afuk 5 tahun apa ya dapat ya? Ya Afuk. Ya, jadi waktu saya bebas saya kan nginap di rumah Bu Foni kan, tiap hari. Bu Foni lupa. Iya. Waktu tahun 2012. Iya, maksudnya 5 tahun ya. 3. Saya di Nusa Kambangan jalani 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nah, iya. 3. Terakhirnya udah kembali kan udah melayani, Bu. Nginap Iya. di rumah Ibu, melayani Nusa Kambangan kan. Itulah Ibu sediakan tempat buat kita untuk nginap di rumahnya untuk pelayanan di Nusa Kambangan. Jadi saya bawa tim banyak nginap di rumah Bu Foni. Luar biasa Bu Foni. Ini nanti ini kan ada bawa tamu nih untuk pelayanan Nusa Kambangan. Narkotika besi permisan. Ini harus permisan dan kembang kuning. Nah, saya masukin mereka, selesai saya langsung ke Jogja. Besok mau pelayanan penjara Wirogunan Jogja. Membawa anak-anak mantan Nusa Kambangan. Jadi besok saya membawa. Jadi yang baru sudah bebas. Nah, mereka berkumpul ada di Semarang, Solo, Jogja. Nah, besok mereka baru mulai mau pelayanan. Dan saya yang yang menggiring, yang membawa mereka. Gitu. Kalau Afuk sih enggak, Afuk langsung dia mendapat komunitas yang bagus ya. Dia ikut abal. Amin. Nah, yang lain yang mantan-mantan yang ingin mereka ingin pelayanan, tapi kalau di daerah Jawa Tengah belum begitu banyak, nggak kayak di Jakarta banyak ministry. Nah, ministry. Jadi ini nanti saya besok saya bawa mereka untuk pelayanan di penjara Wirogunan yang baru-baru bebas 1 tahun. Kalau tidak ditangkap dulu, nanti mereka berkembang yang tidak baik. Jadi lebih baik ya sudah kita korban, kita kejar mereka, kita tangkap dulu mereka untuk ditempatkan yang seharusnya Tuhan sudah bentuk dia. Amin. Begitu. Iya, Tre. Apa kabar? Bu Foni ini luar biasa ya, udah umurnya udah cukup 60 berapa Bu? 67. 67 tapi masih luar melayani, biasa. masih naik motor, ngepot sini, ngepot sono. Dahsyat Bu Foni. Luar biasa. Bu Lydia kapan ngepot-ngepotnya juga? Ini saya juga waktu pelayanan Nusa Kambangan secara full itu juga baru 2010 ya. Nah, itu juga saya pernah ngomong karena saya diizinkan merasakan sakit kanker dengan stadium tinggi. Tapi waktu itu yang luar biasa bahwa saya punya komitmen waktu di operasi, saya punya komitmen kalau saya keluar dari kamar operasi hidup, saya akan melayani. Nah, seperti itu. Nah,
Ternyata saya keluar dari rumah sakit hari Minggu, hari Selasa saya langsung mengambil ini saya langsung melaksanakan apa yang sudah saya janjikan. Yang saya mau ceritakan bahwa di penjara ya ada orang-orang yang memang benar-benar sudah bertobat ya, dan saya percaya doa mereka manjur. Doa mereka manjur. Karena mereka orang-orang yang tertekan. Jadi ketika saya perawatan kanker ya, kemo segala macam, pendoa saya justru di Nusa Kambangan. Amin. Seperti dari ini di gereja narkotika di Kembang Kuning, mereka bikin doa-doa pagi di narkotika, dan di Kembang Kuning Permisan, Pasir Putih. Nah, seperti itu. Itu pendoa-pendoa saya. Anak-anak itu mendoakan saya. Jadi kalau mereka dengar, oh Bu Foni, ini mereka berdoa. Seperti itu. Jadi saya selalu mengingatkan kepada mereka yang masih di dalam, cobalah kamu menjadi pendoa, cobalah kamu berdoa. Begitu. Karena doamu luar biasa. Kalau memang benar-benar tulus ya, bertobat. Nah ini salah satu juga Afuk dulu yang memimpin anak-anak teman-teman di dalam ya untuk berdoa, mendoakan hamba-hamba Tuhan lagi. Saya pernah kesaksian bahwa banyak hamba Tuhan juga yang jatuh di Nusa Kambangan, juga banyak pelayan-pelayan Tuhan yang berseteru. Nah, itu anak-anak binaan itu, mereka ada yang tergerak setiap doa subuh mendoakan hamba-hamba Tuhan. Amin. Karena memang Nusa Kambangan ini penuh dengan roh perseteruan, roh kepalsuan, roh penjahat, roh zina, roh segala macam. Seperti itu. Iya. Ya begitu. Suaranya belum. Suara. Ya, kalau begitu kita harus tetap teguh di dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bukan hanya berdoa untuk diri kita, tetapi juga berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, bahkan anak-anak Tuhan yang juga tidak kita kenal, supaya kita semua tidak jatuh di dalam dosa kembali. Ya, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Kita boleh mendengar kesaksian, kita boleh dibangunkan iman kita, kita diingatkan untuk terus bertumbuh, berbagi kasih kepada setiap orang, menganggap semua orang itu adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selalu ada kesempatan untuk bertobat, selalu ada kesempatan untuk menghasilkan buah pertobatan. Setiap anak Tuhan dilihat dari buah pertobatannya. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini dengan doa syafaat. Saya akan berdoa syafaat, kemudian kita akan doa bersama, doa Bapa Kami, dan akan ditutup oleh Pendeta Nathan dengan doa berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Allah, setiap hari, setiap detik kehidupan kami boleh melihat, kami boleh merasakan betapa Allah mengasihi kami, anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ikut persekutuan doa pagi Anastasis ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kerinduan yang Tuhan tanamkan di dalam hati kami, di tengah kesibukan kami, di tengah kelesuan kami, di tengah kami mengikuti begitu banyak persoalan kehidupan, tapi kasih setia Tuhan terus menegur kami untuk boleh datang bersekutu bersama di dalam persekutuan doa Anastasis ini. Terima kasih Tuhan untuk teknologi yang canggih ini, sehingga kami dari berbagai daerah, bahkan berbeda negara, boleh bersama-sama duduk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dibangun di dalam firman Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk semua partisipan hari ini, 37 orang yang hadir di dalam kegiatan doa pagi ini. Terima kasih Tuhan karena kami yakin dan percaya bahwa sharing firman Tuhan yang kami dapatkan pada pagi hari ini menguatkan kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk GBI Anastasis dengan setiap program kerjanya. Kami berdoa untuk persekutuan doa Selasa,
untuk wanita, persekutuan Kamis untuk doa puasa dan juga persekutuan Yud hari Sabtu dan juga Minggu Raya. Tuhan, terima kasih untuk setiap program yang sudah diatur sedemikian rupa. Kami tahu bahwa program ini bukanlah sebuah rutinitas, tetapi program ini dipakai untuk membangun anak-anak Tuhan, untuk boleh bersama-sama bersekutu, boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk Pak Nathan, Ibu Lydia, Bu Eri, dan seluruh tim yang melayani melalui GBI Anastasis ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan ide-ide di dalam pelayanan untuk terus boleh melayani dengan lebih baik lagi. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk Pak Afuk di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan terus berkati beliau untuk boleh menjadi berkat. Dan di dalam pekerjaannya Tuhan juga berkati supaya di dalam pekerjaannya orang bisa melihat buah pertobatan itu ya Bapak. Bagaimana Pak Ahok yang rasanya mustahil bisa bekerja. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih juga untuk istri dan anaknya. Tuhan berkati keluarga kecil ini Tuhan untuk terus boleh menjadi berkat. Boleh menjadi keluarga yang dirasakan kehadirannya oleh orang-orang sekitarnya. Dan keluarga ini boleh menyatakan Kristus yang hidup di dalam kehidupan keluarga. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi kami. Supaya kami terus boleh bertumbuh, kami terus boleh menjadi berkat di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Supaya apapun yang kami lakukan semua berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk teman kami, Ibu Emi Bos di Kanada. Kami terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan untuk Ibu Emi. Di dalam kekuatannya pada saat ini kami yakin dan percaya bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik kepada Ibu Emi. Kami boleh merasakan bagaimana kami boleh bertumbuh juga bersama dengan Bu Emi melalui setiap pelayanan kesaksian yang disampaikan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus mengukuhkan Ibu Emi dan keluarga dalam kasih setia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan melawat Indonesia dengan firman Tuhan. Tuhan melawat anak-anak Tuhan untuk terus boleh bertumbuh. Tuhan melawat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, supaya gereja-gereja boleh bersekutu bersama-sama memuliakan nama Tuhan, membangun bangsa dan negara ini. Tidak ada waktu bagi gereja-gereja untuk saling menjatuhkan, tetapi biarlah setiap hamba-hamba Tuhan boleh saling membangun, boleh saling mendukung di dalam pelayanan, sehingga semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk organisasi-organisasi gereja yang ada, Dewan Pantai Kosta, PGI, dan juga KWI kami dan juga yang lainnya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semua organisasi Kristen yang ada di Indonesia semua dipakai oleh Tuhan untuk membuat gereja yang esa di Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk Pak Presiden Jokowi. Tuhan berikan hikmat, kebijakan, dan tanggung jawab di dalam menjalankan tugas membangun bangsa dan negara ini, membawa bangsa ini menuju ke taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang terus mendukung Pak Jokowi, sehingga beliau terus boleh menjalankan tugas sampai tahun 2024 dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilu yang akan dilaksanakan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menolong setiap partai politik untuk boleh mengembalikan visi dan misi mereka untuk membangun Indonesia. Bukan membangun partai politik, bukan saling mengadu domba, tetapi biarlah setiap partai politik yang ada di Indonesia memiliki hati untuk boleh membangun bangsa ini. Membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, karena kami punya tanah air yang subur, karena kami punya SDM yang baik. Tetapi kami semua harus saling bahu-membahu untuk membangun bangsa ini. Kami berdoa supaya pemilu yang berjalan pada tahun 2024 boleh berjalan dengan baik. Terlebih kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, yang duduk di dalam partai politik. Biarlah mereka terus boleh membawa suara kenabian Tuhan. Biarlah mereka boleh membawa suara kebenaran, suara keselamatan dari Kristus Yesus kepada setiap orang. Sehingga kami tidak melihat agama, kami tidak melihat, tetapi kami melihat bahwa mereka boleh percaya pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun agama mereka,
tetapi Kristus Yesus boleh hidup di dalam hidup mereka dan boleh menaungi kehidupan mereka sehingga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan bekerja, hari ini kami akan berkarya, banyak akan kami lakukan pada hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menaungi kami, memberikan hikmat supaya kami boleh menjadi berkat sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Doa syafaat ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima doa berkat. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita arahkan dan serahkan sepenuhnya, seutuhnya, selengkapnya kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kalian dua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Pak Afuk untuk pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Lydia juga yang rajin dengan selalu lagu-lagu. Terima kasih untuk kita semua yang dengan setia hadir di dalam persekutuan doa pagi Anastasis. Kita akan kembali bertemu besok pagi pada pukul 5 pagi. Silakan Pak Afuk kalau ikut lagi boleh, setiap pagi juga boleh. Boleh ajak Yang mau teman-teman buka yang lain. mic boleh tuh, mau ngirim apa? Oh iya, Mau- betul. Tapi terima kasih buat Pak Afuk. Silakan. Pak Afuk. Salam buat Sama-sama Bu. kita. Makasih. Terima kasih buat Pak Afuk. Saksiannya Ya, luar sama-sama. biasa. Terima kasih Pak Afuk, terima kasih Bu Lydia, Pak Nathan, Feli. Terima kasih buat Terima kasih Tuhan Pak yang Afu, melayani. Pak Majudin. Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi. Amin. 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 Ya. Kita Tuhan kalau main memberkati ke semuanya. Belitung nanti ditemenin Pak Afuk ya. Asik. Ya, kabarin aja Bu. Ikut ya Bu Lydia. Hmm. Saya Kabarin mau aja kalau tanya mau nih, berhitung. saya mau tanya Pak Afuk orang Kek ya, Oh, Konghu. Oh, Konghu. Kongfu. Iya, Guangdong. Kongfu Kek itu bilang Afuk itu Afu. Ahok ya. Kalau Hokkien Kalau bilang Hokkien Ahok. Ahok. Hokkien Iya.